Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan guru, terutama guru-guru yang membidangi tentang berbagai mata pelajaran farmasi, dan juga para siswa terutama dari kalangan siswa SMK dengan keahlian di bidang farmasi. Dan juga tidak ketinggalan untuk rekan-rekan dari kalangan akademisi seperti dari kalangan dosen, terutama dosen-dosen yang mengampu berbagai mata kuliah kefarmasian, dan juga para mahasiswa, terutama mahasiswa dengan program studi yang berhubungan dengan kefarmasian. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang strategi pemasaran apotek. Kita tahu bahwa dunia farmasi itu merupakan salah satu dunia yang sampai kapanpun akan tetap dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Kita tahu bahwa dengan seiring berjalannya perkembangan ekonomi, maka dengan sendirinya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang mana kesejahteraan ini salah satunya diukur dari unsur kesehatan masyarakat, juga akan terus mengalami berbagai perkembangan. Nah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan dan ditempuh untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, namun di antara mereka-mereka yang berlaku sebagai konsumen itu masih ada saudara-saudara kita yang terus-menerus untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan konsumsi berbagai produk-produk dari dunia farmasi. Nah, oleh karenanya salah satu ujung tombak dalam bisnis farmasi adalah para mereka atau investor yang membuka layanan apotek. Kita tentu sudah paham betul bahwa dengan apotek yang semakin banyak, semakin menyebar, maka tingkat kemudahan konsumen untuk mendapatkan berbagai produk kefarmasian akan semakin mudah. Namun di tengah-tengah perkembangan jumlah apotek itu sendiri juga menimbulkan tantangan tersendiri, di mana dengan demikian akan semakin meningkat pula tingkat persaingan antar apotek itu sendiri. Oleh karenanya, agar mereka-mereka yang berinvestasi untuk membuka apotek agar dapat terus eksis, bahkan bisa menambahkan kuantitas sekaligus kualitas dari apotek yang telah dibuka, maka diperlukan berbagai upaya sehingga terutama angka penjualan terus meningkat. Oleh karenanya diperlukan sentuhan-sentuhan khusus, terutama sentuhan-sentuhan yang berhubungan dengan pemasaran apotek itu sendiri, sehingga obat-obatan atau produk-produk kefarmasian itu akan terus dapat kita jual ke tengah-tengah masyarakat, sehingga apotek yang kita harapkan memberikan tingkat keuntungan tertentu dalam operasionalisasinya akan tetap terus bisa bertahan, bahkan bisa menjadi pemimpin dalam pasar apotek. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa strategi pemasaran
agar apotek yang kita buka itu tetap bisa memenangkan persaingan, terutama dengan sesama apotek. Yang pertama, strategi pemasaran yang bisa dilakukan adalah kita harus fokus kepada pelanggan, yang mana kita yang berinvestasi atau mengelola sebuah apotek dengan fokus kepada pelanggan, kita akan mengetahui apa yang sejatinya dibutuhkan oleh para pelanggan. Oleh karenanya diperlukan sebuah formula khusus agar kita dapat meningkatkan kualitas fokus kita kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, strateginya adalah kita akan memberikan edukasi, terutama edukasi yang berkaitan dengan kesehatan. Kenapa? Karena dengan memberikan edukasi kepada pelanggan, maka dengan sendirinya, seiring dengan berjalannya waktu, akan meningkatkan citra dari apotek kita. Sebagai contoh sederhana adalah, bisa saja kita melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mengedukasi tentang bagaimana menjaga kesehatan. Kita juga bisa melakukan kegiatan dalam rangka mengedukasi tentang bagaimana kita mengenali gejala munculnya suatu penyakit. Bisa juga kita dengan edukasi tentang kesehatan, kita melakukan pemahaman secara terus-menerus kepada pelanggan, terutama bagaimana cara mengatasi sebuah penyakit. Strategi ketiga dalam pemasaran apotek, kita bisa melakukan sesuatu untuk memberikan diskon atau promosi. Ini tentu menjadi sangat menarik, terutama bagi konsumen di negara kita. Kita bisa memberikan diskon pada produk-produk tertentu. Kalau kita harus memberikan diskon atas semua produk, tentu memerlukan perhitungan yang amat detail sekali. Oleh karenanya ada baiknya jika kita memberikan diskon, maka kita harus mengkalkulasi kira-kira produk-produk jenis apa yang akan kita berikan diskon. Kemudian kita juga bisa memberikan berbagai gift atau hadiah untuk setiap pembelian produk-produk tertentu. Tentu ini membutuhkan investasi tambahan, namun kita juga harus memiliki visi bahwa dengan memberikan berbagai gift menarik itu, maka para pelanggan kita akan terus melakukan berbagai aktivitas pembelian. Kita juga bisa melakukan dan menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan loyalitas bagi pelanggan kita. Bisa saja para pelanggan kita yang telah melakukan berapa kali pembelian atau dengan nominal tertentu, kita berikan semacam award. Ini tentu akan merangsang para konsumen untuk selalu melakukan pembelian ulang di apotek kita. Kemudian untuk strategi yang keempat, kita juga bisa dengan jalan meningkatkan ketersediaan produk, di mana kita dalam hal ini bisa melakukan survei terlebih dulu
tentang kondisi pasar, terutama tentang produk apa yang memang sedang dibutuhkan oleh konsumen apotek kita. Kita juga terus harus mengamati berbagai produk yang telah terjual sebelumnya, sehingga kita akan mengetahui berbagai produk, terutama produk-produk mana yang perlu untuk ditambah pasokannya. Kemudian strategi kelima itu adalah kita bisa memberikan layanan yang menarik. Sebagai contoh, kita dalam melaksanakan pelayanan penjualan produk farmasi, kita bisa saja menyediakan berbagai aktivitas yang bernuansa konsultasi kesehatan. Misalnya saja juga selain konsultasi di bidang kesehatan, bisa juga kita menyelenggarakan berbagai tes kesehatan. Atau bisa juga yang sedang ngetren saat ini adalah kita menyediakan layanan home delivery. Tentu untuk home delivery ini perlu ditetapkan terlebih dahulu kira-kira produk-produk yang seperti apa. Kemudian dengan memberikan pelayanan yang menarik ini pula, kita dapat melakukan berbagai pendekatan kepada konsumen untuk menjadi pelanggan kita dengan berbagai macam penghargaan. Terutama penghargaan itu ditujukan kepada pelanggan-pelanggan yang memang tidak saja melakukan pembelian terhadap dirinya sendiri, tapi juga menjadi influencer bagi konsumen yang lain. Tentu dengan hal ini kita perlu untuk melatih terus karyawan dari apotek kita untuk memperkaya hasanah keilmuan tentang bagaimana teknik berkomunikasi yang baik. Kemudian strategi keenam yang juga bisa kita lakukan dalam menyikapi bagaimana agar apotek kita itu terus berkembang, itu adalah kita bisa saja melakukan sebuah kolaborasi, terutama dengan para dokter praktik atau rumah sakit dan juga berbagai klinik. Dalam hal ini kita dapat melakukan pemberian berbagai informasi tentang berbagai produk serta layanan apotek kita. Tentu kita harus menjalin komunikasi sebaik mungkin dengan para pihak seperti yang tersebut tadi, yaitu para dokter atau dari sisi manajemen rumah sakit atau klinik. Kemudian untuk strategi ketujuh yang juga bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas apotek kita adalah kita bisa menggunakan media sosial. Ini menjadi sesuatu yang sudah seperti wajib dilakukan oleh bisnis apapun, termasuk di dalamnya adalah bisnis kefarmasian yang di dalamnya ada yang namanya bisnis apotek. Dengan memanfaatkan berbagai sarana media sosial, kita dapat berinteraksi dengan para konsumen. Kita juga dapat memperkenalkan berbagai produk yang kita tawarkan kepada konsumen, dan kita juga bisa memberikan berbagai informasi yang bermanfaat,
terutama informasi yang berkaitan dengan dunia kefarmasian dan dunia kesehatan. Kemudian strategi ke-8 itu adalah kita bisa dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mencapai tahapan ini, tentu karyawan atau karyawati kita perlu dibekali dengan berbagai keterampilan atau kompetensi. Di antaranya adalah bagaimana dilatih kepribadian, bagaimana dilatih untuk melayani pelanggan, bagaimana dilatih untuk menanggapi berbagai keluhan pelanggan, dan sebagainya. Oleh karenanya tidak ada salahnya jika kita memiliki karyawan atau karyawati, kita kirimkan untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan-pelatihan yang ada hubungannya dengan aspek pelayanan kepada konsumen. Kemudian berikutnya atau langkah ke-9 yang juga bisa kita lakukan untuk mendongkrak dari apotek kita untuk lebih maju lagi adalah kita bisa membangun dengan sebuah citra yang baik. Dengan citra yang baik, maka kita, terutama apotek kita, akan dipandang oleh para konsumen kita menjadi tujuan utama jika para konsumen itu membutuhkan berbagai produk yang berhubungan dengan kefarmasian. Oleh karenanya dalam hal ini perlu kiranya kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan informasi yang akurat sekaligus bermanfaat, dan juga kita bisa melakukan berbagai upaya untuk membuat citra dari apotek kita itu menjadi sesuatu yang berkelas. Mungkin dalam hal ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kita harus meningkatkan tingkat kebersihan dari apotek kita. Kita juga bisa melakukan dan mengambil langkah-langkah agar tampilan dari apotek kita itu terlihat rapi sekaligus menarik bagi konsumen dan sebagainya dan sebagainya. Dan langkah yang berikutnya yang tidak boleh terlewatkan jika kita ingin apotek kita menjadi pemimpin pasar adalah kita mau tidak mau harus beriklan, di mana saat ini iklan bisa kita tampilkan dalam berbagai media. Bisa berwujud media tulis, bisa berwujud media audio, pun bisa berwujud media audio sekaligus visual. Dan tidak ketinggalan, seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi, kita bisa memaksimalkan pemanfaatan media sosial sebagai media untuk kita memperkenalkan berbagai keunggulan dari apotek yang kita buka atau kita operasikan. Kita tahu dengan media sosial, mulai dari pemanfaatan Facebook, kemudian pemanfaatan WhatsApp, kemudian juga pemanfaatan Instagram, dan sebagainya, maka kita dapat terus meningkatkan interaksi antara kita sebagai pengelola sebuah apotek dengan para konsumen yang besar kemungkinan itu menjadi target pasar kita. Mengingat dengan adanya berbagai fasilitas media sosial ini,
terasa jarak antara kita dengan konsumen semakin tidak mengenal batas-batas. Mulai dari batas tempat, mulai dari batas waktu, dan batas-batas interaksi yang lain. Oleh karenanya dalam hal ini bagi pengelola sebuah apotek ada baiknya untuk menyediakan berbagai karyawan yang memang khusus menangani mereka-mereka yang melakukan kegiatan periklanan melalui media sosial. Kalau kita tidak atau belum memanfaatkan media sosial, tentu lambat laun apotek kita akan semakin tertinggal dari apotek-apotek lain yang merupakan kompetitor kita. Oleh karenanya dalam berbagai strategi marketing atau strategi pemasaran yang kita sebutkan tadi, ada lagi beberapa strategi yang mungkin itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana apotek kita itu berada. Juga tentang bagaimana karakteristik masyarakat sebagai konsumen kita. Tentu kita sebagai pengelola apotek jauh lebih mengerti tentang bagaimana harus menyikapi sebuah fenomena, yaitu fenomena-fenomena yang berhubungan dengan tingkat kebutuhan produk-produk kefarmasian. Demikian pembahasan singkat kita tentang berbagai strategi pemasaran yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan eksistensi dari bisnis apotek kita. Mudah-mudahan pembahasan yang sangat singkat ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan yang nyata bagi kita semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan singkat ini, berikan klik dalam layar Anda untuk like, kemudian Anda komentari, Anda share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.